Sahabat cerita, di antara kabut pagi priangan, lahirlah seorang perempuan yang kelak menyalakan obor pengetahuan bagi kaumnya. Namanya Dewi Sartika, gadis berselendang putih, yang tak hanya menutup kepala, tapi juga menantang gelapnya kebodohan. Di masa ketika perempuan dibatasi langkahnya, ia memilih berdiri di atas panggung ilmu, meski hujan cela dan badai adat menimpa tubuh mungilnya. Inilah kisah tentang keberanian yang lembut, tentang api yang menyala di balik jilbab putih, sebuah kisah perjuangan, cinta, dan keyakinan bahwa cahaya tidak pernah tunduk pada gelap. Inilah Dewi Sartika, api di balik jilbab putih. Sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rejeki berlimpah. Embun masih bergelayut di pucuk daun ketika suara kentongan pagi terdengar dari kejauhan. Lembah Bandung masih terbungkus kabut tipis, dan matahari malu-malu menampakkan wajahnya di balik bukit. Di sebuah rumah panggung sederhana di daerah Cicalengka, seorang anak perempuan kecil berlari-lari kecil menyusuri halaman. Jilbab putihnya berkibar ditiup angin lembut. Namanya Dewi Sartika. Ia bukan anak sembarangan. Ayahnya, Raden Somanagara, adalah seorang patih yang pernah menentang sistem kolonial Belanda, sedang ibunya Raden Ayu Raja Permas, perempuan lembut yang menanamkan kesantunan dan adab dalam setiap gerak putrinya. Namun sejak ayahnya diasingkan karena sikapnya yang keras terhadap penguasa, kehidupan keluarga mereka tak lagi sama. Kini Dewi tumbuh di bawah naungan keluarga ibunya, di rumah sang paman yang cukup disegani. Tapi di mata sang gadis kecil, rumah besar itu sering terasa sempit, bukan karena dindingnya, melainkan karena aturan yang mengekang. Anak perempuan tidak pantas membaca terlalu banyak, kata salah satu bibi dengan nada tajam suatu pagi. Apalagi belajar seperti laki-laki, itu bisa membuatnya lupa kodrat. Dewi hanya menunduk, menatap buku lusuh yang baru saja dirampas dari tangannya. Buku peninggalan ayahnya, penuh tulisan Latin yang belum sepenuhnya ia pahami, tapi di balik tatapan pasrahnya, tersimpan bara kecil, bara yang belum padam meski disiram larangan dan cela. Malam hari, setelah semua penghuni rumah tertidur, Dewi kerap menyelinap ke dapur. Di bawah cahaya pelita, ia membuka kembali lembar-lembar yang disembunyikannya di antara anyaman bambu. Ia mengejar pelan-pelan, tergagap namun gigih. Ilmu adalah cahaya. Ia tidak tahu dari mana ia belajar kalimat itu, tapi setiap kali membacanya hatinya terasa lebih lapang, seolah dunia di luar sana menunggu untuk dikenalnya. Tahun demi tahun berlalu, Dewi tumbuh menjadi gadis remaja yang lembut namun cerdas. Di usianya yang belasan, ia mulai memperhatikan betapa banyak perempuan di sekitarnya hidup dalam kegelapan. Mereka bisa menenun, menumbuk padi, memasak, tapi tak satu pun tahu membaca surat dari anak mereka yang bekerja di kota. Ia pernah melihat seorang ibu menangis karena tak bisa memahami sepucuk surat yang datang dari suaminya yang merantau. Malam itu Dewi menatap api tungku dengan mata kosong. Dalam dirinya bergolak sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah panggilan yang sunyi tapi kuat. Kalau perempuan bisa membaca, mereka tak perlu selalu menunggu dijelaskan oleh orang lain. Gumamnya pada diri sendiri. Mereka bisa tahu dan tidak memahami sendiri. Suatu pagi, Dewi memberanikan diri berbicara kepada ibunya. "Emma," katanya lirih, "apakah salah kalau seorang perempuan ingin pandai membaca dan menulis?" Sang ibu menatapnya lama. Ada keraguan sekaligus bangga di matanya. "Tidak salah, Neng. Tapi di zaman ini, tak semua orang bisa menerimanya. Dunia belum siap. Kalau dunia belum siap, apakah kita harus berhenti berjalan, Emma?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menggema lebih lama dari yang Dewi duga. Raden Ayu Raja Permas terdiam. Ia tahu darah ayah Dewi mengalir deras di tubuh gadis itu. Darah pemberani yang tak mudah tunduk. Suatu sore di bulan purnama, Dewi duduk di serambi rumah menatap langit. Di tangan kirinya tergenggam secarik kertas dan sebatang arang yang ia curi dari dapur. Ia menggambar huruf-huruf di lantai papan, seperti menulis rahasia pada malam. Tiba-tiba langkah kaki berat mendekat. "Sartika!" Suara pamannya menggelegar. Dewi tersentak, arangnya jatuh ke lantai. "Apa yang kau lakukan, Neng?" Saya hanya menulis, Paman." "Menulis? Untuk apa anak perempuan belajar menulis?" Dewi menahan napas, tapi dalam ketakutannya suara hatinya justru memaksa keluar. "Karena saya ingin tahu dunia, Paman. Saya ingin tahu, agar saya tidak buta." Suasana seketika hening. Sang paman menatapnya lama, seperti menimbang sesuatu. Akhirnya dengan helaan napas panjang ia berkata perlahan, "Kau punya semangat seperti ayahmu, tapi hati-hatilah, Nak. Di negeri ini,
Semangat seperti itu sering dianggap durhaka. Tahun-tahun berganti, Dewi tumbuh menjadi gadis dewasa, namun keinginannya tak pernah surut. Ketika sebagian perempuan sibuk dengan kain dan dapur, Dewi meminjam waktu untuk membaca dari siapapun yang bersedia mengajar, guru, Belanda di sekolah anak pejabat, atau guru kampung yang punya sisa pena dan kertas. Kadang ia harus bersembunyi, kadang dimarahi. Tapi ia tak berhenti. Di sudut rumahnya yang sederhana, ia mulai mengajari anak-anak perempuan tetangga. Ia gunakan papan bekas peti dan kapur dari batu sungai. Pelajaran pertama mereka bukan tentang huruf, tapi tentang keberanian. Ilmu itu bukan hanya milik laki-laki, katanya pelan sambil menulis huruf di papan. Kalau kita mau belajar, maka kita pun pantas memegang pena. Anak-anak itu tertawa kecil, mungkin belum sepenuhnya mengerti. Tapi Dewi tahu sesuatu telah dimulai. Sekolah kecilnya yang sederhana menjadi tempat pertama bagi benih perubahan. Sebuah taman ilmu yang lahir di tengah ketakutan. Suatu hari, kabar tentang gadis bangsawan yang berani mengajar perempuan sampai ke telinga pejabat kolonial. Beberapa mata mulai memandang sinis, beberapa lagi diam-diam mengagumi. Tapi bagi Dewi semua itu tak penting. Ia hanya ingin melanjutkan cita-cita yang dulu tertanam dari ayahnya. Cita-cita tentang kemerdekaan batin. Sore itu, ketika langit memerah di ufuk barat, Dewi menulis di buku kecil yang selalu ia simpan di bawah bantal. Jika aku tak bisa mengubah zaman, maka biarlah aku mengubah satu jiwa. Dari satu jiwa akan lahir 1000 tekad. Dan dari 1000 tekad akan lahir bangsa yang melek cahaya. Pelan, ia menutup buku itu, menatap bayangan dirinya di kaca. Di balik jilbab putihnya, matanya berkilau seperti bara kecil di tengah malam panjang. Di luar, angin sore bertiup lembut, membawa harum tanah dan doa yang belum selesai. Benih perubahan telah ditanam, di tanah yang dilarang, oleh tangan yang tak takut terbakar. Mentari pagi itu seakan enggan menembus awan. Hujan semalam menyisakan genangan di halaman rumah Dewi Sartika, menciptakan pantulan langit kelabu di atas tanah yang becek. Namun di dalam rumah, suasana justru penuh semangat. Gadis-gadis kecil duduk bersila di lantai, menatap papan kayu di depan mereka dengan mata berbinar. Dewi Sartika berdiri di hadapan mereka, mengenakan kebaya sederhana warna gading dan jilbab putih yang tersemat pin perak, kecil di sisi kepala. Di tangannya, sepotong kapur batu yang sebentar-sebentar meninggalkan jejak huruf di papan. Ini huruf A, ujarnya dengan suara lembut, dan ini B. Lihat, bentuknya seperti 2 daun yang menutup. Anak-anak itu mengulang, tersenyum malu-malu. Di antara mereka ada anak tukang kebun, anak juru masak, juga anak para pembantu rumah tangga bangsawan. Tak ada perbedaan di hadapan papan tulis itu. Semuanya sama, perempuan yang sedang berjuang melawan buta. Namun di luar sana bisik-bisik mulai tumbuh. Dewi Sartika itu gadis yang tak tahu diri. Kata beberapa kalangan ningrat, perempuan harus tahu tempatnya. Mengajar itu urusan lelaki. Dewi tahu kabar itu. Ia mendengarnya dari ibu-ibu yang datang mengantar anaknya. Ada yang ragu, ada yang takut. Tapi ia tetap tersenyum. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap kemajuan akan selalu menimbulkan kegelisahan di antara mereka yang nyaman dengan kebodohan. Suatu siang datanglah seorang pejabat kolonial Belanda ke rumah pamannya. Lelaki itu mengenakan seragam putih dengan topi lebar, diiringi 2 asisten pribumi. Langkahnya mantap, suaranya dingin. Kami mendengar kabar, katanya. Ada seorang perempuan pribumi yang mengajar tanpa izin. Dewi yang sedang mengajari murid-muridnya di Serambi berhenti menulis. Jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Ya Tuan, jawabnya sopan. Saya mengajar anak-anak perempuan membaca dan menulis. Dengan izin siapa? Dengan izin Tuhan yang memberi akal. Ruangan itu hening, bahkan angin seolah berhenti berhembus. Pejabat itu menatapnya lama. Matanya memantulkan sedikit kekaguman meski bibirnya menahan sinis. Perempuan sepertimu sebaiknya di rumah, Dewi Sartika. Jangan mengacaukan tatanan. Dewi menunduk hormat. Saya hanya ingin mereka bisa membaca surat dari anaknya. Tuan, apakah itu termasuk kekacauan? Sang pejabat terdiam lalu berbalik. Ia tak berkata apa-apa lagi. Tapi kepergian itu bukan berarti akhir dari ancaman. Sejak hari itu banyak mata mulai mengawasinya. Mata yang menilai, mencatat, menunggu kesalahan. Malam hari Dewi duduk di beranda, menatap langit berbintang. Di pangkuannya selembar surat dari sahabat lamanya, Nyi Otari, yang kini menetap di Batavia. Dewi, aku mendengar apa yang kau lakukan di Bandung. Hati-hati sahabatku.
Pemerintah tak suka perempuan yang berpikir seperti laki-laki. Tapi aku percaya di tanganmu ilmu akan menemukan rumahnya. Surat itu seperti pelukan hangat di tengah dinginnya malam. Dewi tersenyum, menatap rembulan yang menggantung di langit. Tidak semua orang akan memahami, tapi setiap langkah kecil punya maknanya sendiri, gumamnya. Keesokan harinya ia memutuskan untuk membawa perjuangannya lebih jauh. Ia menyusun rencana membuat sekolah resmi untuk anak perempuan. Bukan lagi di serambi rumah, tapi di tempat terbuka, agar lebih banyak yang bisa datang tanpa takut. Namun niat itu tidak mudah. Birokrasi kolonial berbelit. Ia harus mengajukan izin mencari tempat dan menghadapi pandangan sinis dari kaum bangsawan sendiri. Sekolah untuk perempuan? Itu gila, kata salah satu bangsawan Sunda. Perempuan cukup pandai menenun dan melahirkan. Dewi menatap lelaki itu tanpa gentar. Kalau perempuan hanya diajari menenun, siapa yang akan menenun masa depan bangsa ini? Suasana ruangan seketika senyap. Beberapa orang menunduk, merasa malu mendengar ketegasannya. Bulan demi bulan berlalu. Dengan tekad baja dan dukungan ibunya, Dewi akhirnya berhasil mendirikan sekolah kecil bernama Sekolah Istri pada tahun 1904 di Bandung. Hari pembukaannya sederhana tapi bermakna. Di bawah langit cerah, belasan gadis berdiri berbaris dengan wajah penuh harap. Dewi berdiri di depan mereka mengenakan kebaya putih dengan suara bergetar tapi mantap. Hari ini bukan hari aku menjadi guru, katanya. Tetapi hari kalian menjadi manusia merdeka. Sorak kecil terdengar. Beberapa ibu meneteskan air mata. Bagi mereka anak perempuan yang belajar menulis saja sudah seperti mukjizat. Di hari-hari awal Dewi tak hanya mengajar huruf dan angka. Ia juga mengajarkan tata krama, kebersihan cara berbicara, menjahit, memasak, bahkan etika menghadapi orang lain. Ia ingin murid-muridnya tidak hanya cerdas tapi juga beradab. Ilmu tanpa budi, seperti api tanpa cahaya. Ucapnya suatu pagi di depan murid-muridnya, membakar tapi tak menerangi. Namun perjalanan itu tak selalu terang. Beberapa laki-laki mulai merasa terganggu. Perempuan yang pandai akan sulit diatur, kata sebagian mereka. Ada pula yang menuduh Dewi terlalu dekat dengan kaum Eropa. Padahal, ia hanya memanfaatkan sistem yang ada untuk membuka jalan bagi bangsanya sendiri. Bahkan sebagian keluarga sendiri mulai berbisik, "Nah, Sartika jangan terlalu tinggi terbang," kata seorang sepupunya. "Dunia ini masih dimiliki oleh laki-laki. Jangan sampai sayapmu dipatahkan." Dewi menatapnya lembut. "Kalaupun sayapku patah, biarlah yang patah itu milikku, bukan impian mereka." Suatu hari, hujan turun deras. Angin mengguncang genting sekolah kecil itu. Air masuk dari celah atap, dan papan tulis nyaris roboh. Namun di tengah hujan, murid-murid tetap datang. Basah tapi tersenyum. "Bu Guru," kata salah satu dari mereka, "kita tetap belajar, kan?" Dewi menatap mereka satu persatu. Mata-mata kecil itu penuh tekad. Ia tersenyum. Air hujan menetes di wajahnya. "Kita belajar, karena hujan bukan alasan untuk berhenti, anak-anakku." Di bawah guyuran hujan, suara mereka mengucapkan huruf demi huruf. Huruf-huruf yang sederhana, tapi bagi mereka, itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Beberapa tahun kemudian, Sekolah Istri menjadi buah bibir. Sekolah itu berkembang bahkan diikuti oleh daerah lain. Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur. Nama Dewi Sartika mulai disebut-sebut di surat kabar. Bagi sebagian orang, ia pahlawan. Bagi yang lain, ia ancaman. Satu sore, ketika matahari condong ke barat, Dewi menatap halaman sekolah yang lengang. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa pulang membawa buku. Ia tersenyum tapi matanya menyiratkan lelah yang dalam. Di sebelahnya ibunya berkata lembut, "Neng, kadang orang tak cepat mengerti apa yang kita perjuangkan." Dewi menjawab pelan, "Aku tak butuh mereka mengerti, Emma. Cukup mereka belajar." Malam itu di meja kecilnya yang terbuat dari kayu jati, Dewi kembali menulis di buku hariannya, "Aku hanya seorang perempuan yang ingin melihat kaumnya berhenti berjalan dalam gelap. Jika aku harus jatuh, biarlah aku jatuh di jalan yang menuju terang." Ia menutup bukunya, lalu memandangi lampu minyak di sudut ruangan. Di luar, bayangan pohon menari tertiup angin, seperti roh masa depan yang datang menjemputnya. Sekolahnya masih kecil, tapi cahayanya telah mulai menerangi hati-hati yang haus akan ilmu. Langit Bandung pagi itu tampak muram. Awan kelabu menggantung, rendah seakan menekan kota yang baru saja menggeliat dari tidur panjang. Di antara semilir angin lembab, denting lonceng sekolah kecil milik Dewi Sartika terdengar lembut namun tegas, menyerukan waktu belajar telah tiba. Anak-anak perempuan datang berlari-lari kecil,
Sebagian membawa buku lusuh yang dijaga seperti harta karun. Di bawah langit mendung itu, tawa mereka menjadi cahaya kecil yang menembus kelam. Dewi berdiri di serambi sekolah. Jilbab putihnya terayun pelan tertiup angin. Ia menyambut satu persatu muridnya dengan senyum yang tulus. Senyum yang tak pernah berubah meski di baliknya tersimpan beban yang berat. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita belajar lebih dalam tentang dunia, ujarnya sambil mengusap kepala, seorang gadis kecil yang masih basah oleh sisa gerimis. Dunia bagi Dewi Sartika bukanlah kata yang ringan. Itu adalah ruang luas yang lama ditutup bagi perempuan. Ruang yang penuh tembok tinggi adat, aturan, dan ketakutan. Tapi ia memilih mengetuk pintunya. Bahkan jika tangannya berdarah, kabar tentang sekolah istri telah menyebar hingga ke kota-kota lain. Surat kabar pewarta Priangan menulis tentangnya, menyebut nama Dewi Sartika sebagai istri Pandita Sunda. Perempuan suci yang mengajar kaum perempuan menuju terang. Namun pujian itu juga menimbulkan badai. Banyak kalangan bangsawan menuduhnya terlalu dekat dengan kaum Belanda. Ada yang berkata bahwa sekolahnya hanyalah cara halus penjajah untuk melunakkan perempuan pribumi. Dewi tahu itu fitnah, tapi ia tak berhak membalas dengan marah. Ia hanya bisa melanjutkan pekerjaannya, mengajar, membimbing, menulis, dan menanamkan keyakinan. Suatu siang, ia dipanggil oleh asisten residen Belanda di Bandung. Ruangannya luas dengan dinding tinggi berhiaskan lukisan, Eropa dan bau tinta kental yang menusuk hidung. Dewi melangkah dengan langkah kecil namun pasti. Nyonya Sartika, ujar pejabat itu dalam bahasa Melayu yang kaku. Pemerintah sangat terkesan dengan usaha Nyonya. Namun ada beberapa kalangan yang merasa tidak nyaman. Dewi menatap lurus, suaranya tenang. Saya tidak mencari kenyamanan, Tuan. Saya hanya mencari kesempatan bagi perempuan agar dapat belajar. Kami paham, sahut pejabat itu. Namun mohon perhatikan batas. Jangan membawa ajaran atau gagasan yang membuat mereka lupa akan peran kodratnya. Dewi menunduk tapi dalam hatinya ada badai. Kodrat, pikirnya. Mengapa kata itu selalu dijadikan tali untuk mengikat leher perempuan? Ia menatap pejabat itu dengan sorot mata yang jernih tapi tajam. Saya mengajarkan membaca, bukan melawan. Tapi bila ilmu dianggap ancaman, mungkin kebodohan telah menjadi kekuasaan. Suasana ruangan membeku. Pejabat itu batuk pelan, menahan ego, lalu menyudahi pertemuan itu dengan wajah kaku. Namun di balik dinginnya sikap pejabat Belanda itu, Dewi tahu ia baru saja menanamkan benih kecil dalam hati kekuasaan. Di sekolahnya, murid-murid terus bertambah, buku-buku bertambah sedikit demi sedikit, sebagian hasil sumbangan. Namun ujian terbesar justru datang bukan dari luar, melainkan dari dalam, dari batin, seorang perempuan yang dihadapkan pada pilihan antara keluarga dan pengabdian. Suaminya Raden Kandoruan Suryawinata, seorang guru sekolah pribumi yang bijak dan mencintainya, mulai menunjukkan kekhawatiran. Malam itu di rumah sederhana mereka, hujan turun pelan di luar jendela, api pelita menari lembut di antara bayangan dinding. Sartika, ucap suaminya perlahan, aku bangga padamu, tapi kadang aku takut. Engkau bekerja tanpa henti. Bahkan di malam hari, pikiranmu masih di sekolah. Dewi berhenti menulis lalu menatap suaminya. Wajahnya lembut tapi penuh keyakinan. Aku tahu, Kang. Tapi bagaimana aku bisa berhenti? Bila masih banyak perempuan yang hidup tanpa tahu arti huruf, aku tidak ingin kehilanganmu di antara cita-cita yang terlalu tinggi. Jawab suaminya lirih. Dewi tersenyum kecil. Aku tidak sedang mendaki langit. Kang, aku hanya sedang menyalakan lilin di tanah. Suaminya menatap lama, lalu menggenggam tangannya erat. Mereka saling memahami bahwa cinta mereka bukan tentang memiliki, tapi saling memberi arti pada perjuangan. Tahun-tahun berlalu, sekolah Dewi Sartika berkembang menjadi lembaga yang diakui secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda. Ia mendapat penghargaan dan undangan ke berbagai tempat, namun setiap kali berdiri di hadapan para pejabat, ia selalu berkata dengan rendah hati, saya bukan pahlawan. Saya hanya guru bagi mereka yang haus akan cahaya. Namun di balik senyumnya, ada letih yang tak semua orang tahu. Tubuhnya mulai rapuh, suaranya mulai bergetar setiap kali berbicara lama, tapi semangatnya tetap menyala. Bahkan ketika badai datang mengguncang, suatu pagi di musim penghujan, sekolah itu kebanjiran. Air menggenang hingga lutut, buku-buku basah, papan tulis rusak, anak-anak ketakutan. Dewi datang tergesa, menggulung kain kebayanya, lalu masuk ke ruang kelas sambil membawa ember. Jangan takut, katanya sambil tersenyum. Hujan hanyalah ujian dari langit, seperti ilmu yang menguji kesabaran kita. Ia memungut buku-buku yang terendam,
menjemurnya satu persatu di teras. Murid-murid ikut menolong. Wajah mereka bercampur lumpur dan tawa. "Bu Guru," tanya salah satu anak, "kenapa kita tetap belajar di tengah banjir?" Dewi menatap anak itu lembut. "Karena ilmu tak menunggu cuaca baik, nak. Ia tumbuh bahkan di bawah hujan." Dan sejak hari itu, setiap kali hujan turun, anak-anak itu selalu datang juga. Mereka duduk di lantai yang lembab, mendengarkan suara Dewi Sartika membacakan puisi, atau mengajarkan etika dan kehidupan. Hujan menjadi saksi cinta antara guru dan murid, antara ilmu dan harapan. Namun sebagaimana hidup, setiap cahaya punya bayangan. Beberapa orang iri, beberapa pihak mencoba meniru sekolahnya tanpa izin, lalu menuduhnya plagiat. Surat-surat fitnah beredar, menuding Dewi sebagai perempuan yang terlalu ambisius. Ia membaca surat-surat itu di malam hari. Di depan pelita yang mulai redup, ada rasa perih tapi juga kesadaran bahwa di jalan panjang menuju perubahan, luka adalah bagian dari langkah. "Biarlah mereka bicara," gumamnya. "Asal murid-muridku terus membaca." Suatu hari datang kabar duka dari ibunya. Sang ibu jatuh sakit keras. Dewi segera pulang ke rumah lamanya di Cicalengka. Di sana, di tepi ranjang bambu, ibunya menggenggam tangannya dengan lemah. "Neng, kau sudah melakukan lebih dari yang Emma bayangkan," bisiknya lirih. "Jangan berhenti meski Emma tak lagi di sini." Air mata mengalir di pipi Dewi. Ia menunduk mencium tangan ibunya. "Emma, aku hanya ingin perempuan lain merasakan apa yang dulu Emma ajarkan padaku, berani bermimpi, meski dunia melarang." Beberapa hari kemudian ibunya berpulang. Dewi mengenakan jilbab putihnya, berdiri di sisi makam dengan wajah tegar. Hujan turun deras tapi ia tak beranjak. Ia tahu, perjuangan yang diwariskan ibunya kini telah menjadi darah yang mengalir di tubuhnya. Beberapa bulan setelah itu, pemerintah memberi penghargaan resmi kepada Dewi Sartika atas jasanya dalam dunia pendidikan. Namun bagi Dewi, bukan penghargaan yang membuatnya bahagia, melainkan ketika melihat murid-muridnya kini telah menjadi guru di tempat lain, menyebarkan ilmu yang dulu ia tanam dengan air mata. Malam itu setelah acara penghargaan, ia berjalan pulang sendirian. Langit menurunkan hujan tipis. Ia berhenti di depan sekolahnya, menatap papan nama sekolah istri, yang kini berdiri megah di bawah cahaya lampu. Tetes-tetes air mengalir di wajahnya, entah hujan atau air mata. "Tuhan," bisiknya, "bila Engkau izinkan, biarlah aku hidup sedikit lebih lama. Aku ingin melihat generasi perempuan yang tak lagi takut belajar." Dalam cahaya remang itu, tampak bayangan gadis-gadis kecil menulis huruf pertama mereka di papan kayu, seperti roh masa depan yang menari di bawah hujan. Dan di antara gemericik air, seolah terdengar suara lembut Dewi Sartika, mengulang pelajaran yang tak pernah usang. Ilmu adalah pelita, dan perempuan ialah tangan yang menyalakannya. Malam turun pelan di atas tanah Bandung. Di langit yang remang, bintang-bintang menggigil kecil, seolah ikut mengiringkan doa dari sebuah rumah sederhana di sudut jalan Sumedang. Di sanalah Dewi Sartika, kini telah berusia 40-an, duduk di beranda, menatap cahaya lampu minyak yang menari di atas meja. Di wajahnya, waktu telah menulis garis lembut, bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan jejak perjuangan yang panjang. Di dalam rumah, suara anak-anak perempuan terdengar riuh pelan. Mereka membaca, menulis, belajar berhitung. Suara yang dulu dianggap asing dari bibir kaum Hawa, kini menjadi nyanyian yang menenangkan. Sekolah yang ia dirikan telah beranak pinak. Dari Bandung hingga Garut, dari Sumedang hingga Tasik, nama sekolah keutamaan istri kini bergema di seluruh priangan. Namun di balik cahaya itu, tersimpan bayang yang tak bisa dihapus. Kolonial Belanda mulai mencurigainya. Mereka menatap dengan dingin setiap langkahnya, menganggap sekolah-sekolah itu sebagai api kecil yang bisa membakar tatanan. Surat-surat peringatan datang. Tekanan dari pejabat lokal meningkat. Tapi Dewi Sartika tak lagi gemetar seperti dahulu. Ia telah menjadi api itu sendiri, tenang tapi tak pernah padam. Suaminya, Raden Kanduran Agah, datang membawa secangkir teh hangat. "Dewi," katanya lembut, "mereka mulai memperhatikan sekolahmu lagi. Aku dengar, ada kabar mereka akan membatasi kegiatanmu." Dewi menatap cangkir itu lalu tersenyum. "Agah," ujarnya perlahan, "jika ilmu adalah cahaya, tak seorang pun dapat memenjarakannya. Bahkan bila tubuhku mereka tahan, murid-muridku akan tetap membawa lentera itu." Suaminya diam. Ia tahu, dalam kelembutan Dewi tersembunyi baja yang tak mudah retak. Selama bertahun-tahun ia menyaksikan istrinya menantang adat, menembus pandangan dunia yang sempit. Ia tahu,
Dewi bukan sekadar perempuan bijak. Ia adalah matahari yang kecil namun abadi. Pagi berikutnya Dewi kembali ke sekolah. Pagi itu kabut tebal menutup langit dan udara terasa berat. Di tengah halaman, anak-anak berdiri rapi, menyanyikan lagu kecil yang mereka buat sendiri tentang guru mereka. Ibu guru kami berkerudung putih, menulis cahaya di papan gelap, mengajarkan kami menjadi terang. Suara mereka pecah bersama embun yang jatuh. Mata Dewi berkaca, tapi ia menahan air itu agar tak jatuh di depan murid-muridnya. Ia hanya berkata, "Nak, selama tanganmu bisa menulis, selama hatimu berani, maka dunia takkan mampu membuatmu tunduk." Hari-hari berlalu, kolonial Belanda benar-benar menekan. Sebagian sekolah dipaksa tutup sementara. Tapi tak satu pun murid Dewi berhenti belajar. Mereka melanjutkan di rumah-rumah, di surau, di bawah pohon besar. Dewi Sartika berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memberi semangat pada para guru muda yang dulu ia didik. "Jangan takut," katanya pada seorang guru di Cianjur. "Kalau kita berhenti karena takut, siapa yang akan membuka mata generasi setelah kita?" Di tahun-tahun itu, kesehatan Dewi mulai rapuh, tapi semangatnya tetap seperti nyala minyak yang tak pernah padam. Meski sumbu telah pendek, ia menulis banyak surat, mengatur kurikulum, dan memastikan pendidikan perempuan tetap berjalan, bahkan ketika langkahnya sudah tertatih. Lalu datanglah masa perang besar, tahun-tahun, genting yang mengguncang seluruh Hindia Belanda. Dewi Sartika dievakuasi ke Tasikmalaya, meninggalkan tanah yang ia cintai. Tapi jiwanya tak pernah jauh dari sekolah-sekolah itu. Ia sering berkata kepada perawat yang menjaganya, "Jika suatu hari aku tak lagi ada, jangan sedih. Sebab aku hanya mengganti tempatku, dari di depan kelas, menjadi di dalam hati mereka yang terus belajar." Pada pagi yang tenang 11 September 1947, Dewi Sartika mengembuskan napas terakhirnya di pengungsian. Tak ada gemuruh, tak ada tangis besar, hanya keheningan yang dalam, dan cahaya matahari yang perlahan menembus jendela bambu, jatuh di atas jilbab putihnya. Di luar anak-anak belajar menulis. Di papan tulis masih ada kalimat yang ia tulis terakhir kali. "Ilmu adalah penerang jalan hidup." Sahabat cerita, dari kisah hidup Dewi Sartika, kita belajar bahwa perjuangan tak selalu ditandai oleh perang atau pedang. Kadang ia hadir dalam bentuk yang lembut, dalam keberanian menyalakan api di tengah kegelapan. Dewi Sartika mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah kebebasan sejati, dan perempuan bukanlah bayang-bayang, melainkan pelita yang menuntun masa depan. Ia adalah bukti bahwa kekuatan tak selalu datang dari suara lantang, melainkan dari hati yang tak pernah padam keyakinannya.